Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Belajar Bahasa Inggris bareng Miss Anen. Baiklah teman-teman, untuk video kali ini aku bakalan ngebahas tentang preposition atau kata depan. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang preposition, jangan lupa ikutin terus video ini sampai akhir. Terima kasih. Baiklah, preposition adalah kata depan atau kata yang diletakkan sebelum kata benda atau noun, kata ganti, pronoun, dan verb ing, atau disebut juga dengan participle preposition dan juga sering disebut dengan gerund. Types of preposition atau tipe preposisi itu ada banyak ya. Yang pertama itu tipe yang berdasarkan jumlah kata. Berdasarkan jumlah kata, preposisi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada simple preposition atau preposisi yang terdiri hanya dari satu kata. Contohnya ada about, tentang, ada across, di seberang, ada at, pada, by, oleh, on, pada, dan juga near, dekat. Masih banyak lagi contohnya. Sedangkan yang kedua itu ada complex preposition. Nah, berdasarkan jumlahnya, yang kedua itu adalah complex preposition atau preposisi yang terdiri dari beberapa kata. Nah, dari beberapa kata ini, di sini contoh yang pertama terdiri dari dua kata. Yang pertama itu ada according to. According to itu artinya menurut siapa gitu ya, menurut bla 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 gitu. Ada because of yang artinya karena, dan ada thanks to yang artinya terima kasih untuk, atau bisa diartikan juga dengan berkat ya. Selanjutnya ada as well as, yang as well as dan seterusnya itu adalah preposisi yang terdiri dari tiga kata. As well as itu memiliki arti di samping. Selanjutnya itu ada in front of, ada artinya di depan, dan juga ada in addition yang artinya juga di samping. Nah, yang selanjutnya itu preposition atau preposisi yang terdiri dari empat kata. Contoh yang pertama itu kata adalah as a result of yang artinya akibat atau hasil dari gitu ya. Terus contoh yang kedua itu ada at the risk of. At the risk of ini artinya dengan resiko. Dan yang ketiga contohnya ada with a view to, dengan tujuan, artinya dengan tujuan gitu ya. Baiklah, selanjutnya types of preposition yang kedua itu atau tipe preposition yang kedua itu adalah keterkaitan dengan kata lain. Yang pertama itu ada free preposition atau preposition yang tidak terikat dengan kata lain. Nah, free preposition ini bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada preposition of time dan of place. Nah, di sini ada tabel ya. Yang pertama preposisinya itu berupa at. At ini ketika digunakan di preposition of time itu bisa digunakan untuk time of the day, bisa juga digunakan untuk part of the day, dan juga dalam ekspresi tertentu. Nah, misalnya kita mau ngomong at noon, at morning, kayak gitu kita bisa pakai at gitu ya. Nah, sedangkan untuk preposition of place, at ini bisa digunakan untuk address atau alamat, dan juga bisa digunakan untuk public center atau tempat publik, tempat publik ya. Contohnya di sini bisa at a university atau bisa juga at station gitu ya. Kemudian preposition yang kedua itu ada in. In ini bisa digunakan untuk part of the time, bisa digunakan preposition of time. Yang pertama bisa digunakan untuk part of the day. Misalnya kita mau ngomong in the morning, bisa juga digunakan untuk month atau bulan, July misalnya gitu ya, dan masih banyak lagi. Di situ sudah ada di tabel. Nah, kalau misalnya dia digunakan untuk preposition of place, itu bisa digunakan untuk building atau bangunan, in hotel misalnya gitu, dan bisa digunakan untuk menyebutkan area, in the park gitu misalnya, dan itu masih ada
bisa digunakan untuk city dan country gitu ya, yang in itu tadi. Untuk preposition selanjutnya itu ada on. On ini juga bisa digunakan untuk preposition of place dan juga preposition of time. Untuk preposition of time itu bisa digunakan untuk name of the day. Misalnya kita mau ngomong on Sunday gitu ya. Dan juga bisa digunakan untuk date ataupun tanggal. Misalnya mau bicara on February 14 gitu ya, pada tanggal 14 Februari. Nah, kalau misalnya dipakai di preposition of place itu bisa digunakan untuk menyebut street, road, dan juga avenue yang artinya jalan. Nah, contohnya di sini bisa di itu ya, on the second floor, di lantai kedua, atau on the 42 street, di jalan nomor 42 gitu ya. Bisa juga untuk menyebutkan thing atau benda. Misalnya kita mau ngomong on the table, on the chair, di atas meja ataupun di atas kursi gitu ya. Kemudian ada for. For ini, preposisi for ini hanya bisa digunakan untuk preposition of time, untuk menyebut durasi. Misalkan for 3 days, selama 3 hari gitu. Nah, ada juga preposition itu since. Since ini juga hanya digunakan untuk preposition of time. Nah, di sini contohnya digunakan untuk menyebutkan point of time. Misalkan since March 20. Sejak tanggal 20 Maret gitu ya. Atau since 2007, sejak tahun 2007 begitu ya. Kemudian ada preposition itu from bla 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 to yang memiliki makna setara dengan until. Nah, ini bisa digunakan untuk preposition of time dan juga bisa digunakan preposition of place. Ketika untuk preposition of time itu untuk menyebutkan beginning time bla 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 ending time. Nah, dari waktu pertama dimulainya suatu agenda misalkan sampai berakhirnya suatu agenda. Nah, di sini contohnya from 8 AM to 5 PM. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu ya. Nah, kalau yang digunakan untuk preposition of place ini beginning point to ending point. Nah, di sini contohnya from Surabaya to Jakarta gitu ya, dari Surabaya ke Jakarta. Dan another preposition di sini tuh ada during, ketika dia di preposition of time ya, ada during, before, after, by, till atau until, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan di preposition of place itu ada behind, ada beside, ada into, ada up, under, dan juga between. Nah, ini nanti artinya bisa dicari di kamus ya. Baiklah, untuk yang selanjutnya, berdasarkan keterkaitannya dengan kata lain, preposition yang kedua itu ada bound preposition atau preposisi yang sudah terikat dengan kata lainnya. Nah, di sini itu yang pertama ada verb plus preposition. Verb yang keterkaitannya dengan preposisi. Nah, di sini verb plus preposition itu contohnya ada a play for. Hanya sekedar informasi ya. Ini bound preposition ini memang sudah mutlak ya, tidak bisa diganti-ganti gitu. Maksudnya misalkan di sini contohnya ada a play for, misalnya diganti a play in kayak gitu, itu salah gitu ya. Makanya bound preposition ini sudah terkait dan sudah memiliki makna tersendiri. Nah, di sini contohnya ada a play for yang artinya melamar. Di sini contohnya, contoh in sentence-nya, she applies for the job. Dia melamar untuk pekerjaan itu gitu. Terus ada juga believe in yang artinya percaya pada. Di sini contohnya ada you have to believe in your parents. Kamu harus percaya kepada orang tuamu. Selanjutnya ada look at artinya melihat. Di sini contohnya they are looking at me. Mereka sedang melihat ke arahku. Dan ada juga look for artinya mencari. We look for the course. Kita
mencari sebuah kursusan gitu ya, atau kita mencari kursusan. Dan yang ke contoh terakhir di slide ini ada look after, artinya merawat. Contohnya di sini ada the midwife is looking after the baby. Bidannya sedang atau tengah merawat bayi gitu. Nah, di sini kita bisa tahu dari 3 contoh terakhir yang look at, look for, dan look after. Ketika look ini diganti preposisi, maka artinya juga berbeda. Begitu ya, makanya harus hati-hati. Ketika kita mau ngomong look at, berarti artinya melihat. Kalau look after, artinya merawat. Gitu ya. Oke, untuk bound preposition yang selanjutnya itu ada noun plus preposition. Noun plus preposition ini di sini contohnya yang pertama itu ada cause of, yang artinya sebab dari. Contohnya, what is the cause of the accident? Apa sebab dari kecelakaan tersebut, gitu ya. Ada di sini contoh yang kedua ada answer to, jawaban untuk. Contohnya di sini, have you got an answer to your letter? Apakah kamu sudah mendapat jawaban untuk suratmu? Dan contoh yang terakhir di sini ada reason for, yang artinya alasan untuk. What was the reason for the demo? Apa alasan untuk demo tersebut? Gitu ya. Oke, yang selanjutnya itu ada preposition plus noun. Ini bagian dari bound preposition juga ya. Preposition plus noun di sini contohnya yang pertama ada at home, yang artinya di rumah. Contohnya ada I am at home now, saya di rumah sekarang. Yang kedua itu ada in time, pada waktunya. Di sini contohnya he always comes in time for school, dia selalu datang pada waktunya untuk sekolah. Kemudian ada on time itu tepat waktu. Nah, di sini contohnya the bus is not on time, bisnya tidak tepat waktu gitu ya. Kemudian ada on foot itu artinya berjalan kaki. Di sini contohnya ada they went around the park on foot, mereka mengelilingi kebun dengan berjalan kaki. Nah, selanjutnya ada by accident. By accident ini artinya kebetulan. Nah, di sini contohnya we met him by accident. Kita bertemu dengan dia laki-laki secara kebetulan. Gitu ya. Oke, untuk bound preposition yang selanjutnya itu ada adjective plus preposition. Di sini contohnya yang pertama ada excited about, bersemangat pada. Contohnya, I am so excited about the vacation. Saya sangat bersemangat untuk liburan. Gitu ya. Contoh yang kedua bound preposition dari adjective plus preposition yang kedua itu ada worried about, khawatir tentang. Di sini contohnya, are you worried about your exam? Apakah kamu khawatir tentang ujianmu? Dan yang selanjutnya itu ada good at, yang artinya bagus pada. Contohnya, Jack is good at math. Jack bagus pada pelajaran matematika. Selanjutnya ada interested in, yang artinya tertarik pada. She is interested in photography. Dia perempuan tertarik pada fotografi. Dan selanjutnya ada afraid of, yang artinya takut pada. Di sini contohnya ada I am afraid of a horror movie. Saya takut pada film horor. Gitu ya. Verb ing atau participle preposition dan juga sering disebut dengan gerund. Nah, preposisi ini yang pertama itu contohnya ada barring, yang artinya terkecuali atau kalau tidak. Yang kedua ada concerning, yang artinya mengenai atau tentang. Yang ketiga ada considering, yang artinya mengingat ataupun walaupun. Yang keempat ada during, yang artinya selama atau pada saat. Dan excepting, yang artinya kecuali. Nah, baiklah, itulah tadi pembahasan tentang preposition. Dapat disimpulkan bahwa preposition
berdasarkan tipenya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah preposition yang terkait dengan jumlah kata. Yang kedua, preposition yang terkait dengan kata lainnya. Dan yang ketiga itu ada participle preposition atau gerund. Nah, itulah video tentang preposition. Semoga bisa dimengerti, difahami, dan semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Thank you very much, and don't forget to like, comment, and subscribe ya. See you on the next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone.